Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnidan Naziha dengan NIM 210901502036. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS pada mata kuliah pengantar akuntansi, di mana tugas UAS ini membahas tentang bab 6 akuntansi perusahaan dagang. Di mana soalnya itu ada S63B dan S65B. Selanjutnya saya akan share screen. Nah, bisa dilihat di sini di soal S63B. Di soal S63B ini transaksi penjualan dan pembelian dengan sistem persediaan perpetual. Nah, transaksi-transaksi berikut ini dilakukan oleh PT Elang Kencana selama bulan Juli tahun berjalan. Nah, pada soal S63B ini kita diminta untuk memposting ke jurnal khusus, buku besar pembantu, dan buku besar. Selanjutnya pada soal yang pertama itu tanggal 3 membeli barang secara kredit. Tanggal 3 membeli barang secara kredit dari Hani. Dari Hani daftar harga 72 juta, diskon dagang 15%, dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka 1.450 ditambahkan ke dalam faktur. Maksudnya itu berarti di sini membeli barang secara kredit itu masuk di jurnal pembelian. Tanggal 3 membeli barang dari Hani sebesar 72.000. Oke. Karena di sini Hani mendapatkan diskon dagang sebesar 15%, jadi kita kali 72 juta dikali 15% itu 72 juta kali 15% itu 10.800. Selanjutnya kita kurangkan 1.800 dua dikurang 861 kembali di soal karena di sini mendapatkan syarat FOB titik pengiriman 2/10, jadi kita kali dengan 22%. 61.200 dikali 2% itu 1.224. Saya kurangkan 61.200 dikurang 1 juta 2 yaitu 59.976
Itu. Selanjutnya kita lihat kan di sini menjelaskan di sini dengan ongkos kirim dibayar di muka. Berarti kita tambahkan dengan ongkos kirimnya itu sebesar 1.450.000. 1.450.000. Jadi 1.700.000. Hasilnya itu 61.426.000. Perbaiki dulu. Oke, di sini syaratnya 2/10 dan 1/30. Nah, di sini bilang membeli barang secara kredit dari Hani, berarti persediaan pada dagang. Akun 100.426. Selanjutnya langsung saja kita posting ke buku besar tadi. Karena di sini mengalami ada utang dagang, jadi masuk di buku besar pembantu utang. Kita kan posting ke buku besar umum persediaan tanggal 3. Kemudian pembelian. Selanjutnya soal transaksi tanggal 5 itu membeli barang secara kredit dari Karina 33.450 dengan syarat FOB tujuan 2/10 per N per 30. Nah, di sini membeli barang secara kredit berarti jurnal pembelian. Karina. Di sini akun persediaan juga pada akun dagang. Sebesar 23.450. 23 juta
kita kali dengan 2%, mendapatkan syarat pembelian. 33 2% itu 669. Saya dikurangi 33 450 kurang hasilnya 669 itu 2.781.000. Juta 781.000. Posting ke utang dagang Karina, besar pemberi utang. Selanjutnya di sini ada akun persediaan. Persediaan. Selanjutnya soal transaksi yang ke-6, tanggal 6, menjual barang secara kredit kepada Pandu sebesar 36 juta dengan syarat N/15. Di sini terdapat beban pokok penjualan sebesar 25 juta. Nah, di sini menjual barang secara kredit, jadi kita masukkan ke jurnal penjualan. Barang secara kredit. Nah, di sini akunnya itu piutang pada penjualan, jadi kita masukkan piutang buku besar pembantu piutang dagang. Selanjutnya tanggal 7 mengembalikan persediaan senilai 6.850 yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari Karina. Di sini di tanggal 7 Juli itu kan mengembalikan persediaan senilai 6.850 yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari Karina. Berarti kita masukkan ke jurnal umum itu tadi yang transaksi tanggal 6 itu diketahui beban pokok. Maaf, saya lupa posting ke jurnal umum beban pokok tanggal 6. Beban pokok penjualan. Besar 25.
beban pokok penjualan. Langsung saja kita posting ke buku besar umum beban pokok penjualan. Nah, selanjutnya yang transaksi tanggal 7 mengembalikan persediaan senilai 6.850 yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari Karina. Di sini berarti kita mengembalikan persediaan, berarti utang masuk di jurnal umum, utang dagang pada persediaan. Mengembalikan, jadi kita masukkan ke JU, utang dagang pada tanggal 5 Juli. Karena di sini di tanggal 5 Juli mendapatkan diskon syarat FOB tujuan 2/10, jadi 6.860 kita kali 2%, 137 kurang, jadi 6.713. Langsung kita posting ke buku besar pembantu piutang. Siapa tadi tuh? Karina ya. Karina. IJU. Dagang. Persediaan pasti ke buku besar. Selanjutnya di tanggal 13, membayar Hani untuk pembelian secara kredit. Di sini di tanggal 13 itu kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Karena kita membayar berarti kita mengeluarkan. Tanggal 13. Dulu ini di sini membayar berarti utang dagang pada kas. Utang dagang Hani. Lihat tanggal 3 Juli itu 61 ada kas.
Karena di sini utang dagang, jadi kita posting ke buku besar pembantu utang. Ini tanggal 13. Jadi di sini di saldo utang dagang itu habis. Selanjutnya, membayar Karina untuk pembelian secara kredit tanggal 5 Juli dikurangi pengembalian pada tanggal 7 Juli. Berarti di sini membayar Karina berarti masuk di jurnal pengeluaran kas. 15 Juli Karina. Soal kan bilang 5 Juli dikurangi dengan tanggal 7, berarti kita lihat yang tanggal 5 Juli itu 32.781. Itu 32.781 kita kurangi dengan di tanggal 7 itu 6.713. Hasilnya itu 32.781 dikurang 713 itu utang dagang pada kas 26.068.000. 26 juta. Dan di sini utang dagang Karina kita posting ke buku besar pembantu utang. 16. Jadi utang dagang Karina itu habis. Selanjutnya di tanggal 21, menerima kas atas penjualan secara kredit. Menerima kas atas penjualan secara kredit tanggal 6 Juli dari Pandu. Di sini menerima kas berarti kita mendapatkan kas, jadi masuk di jurnal penerimaan. Tanggal 21 ya. 21 Juli. Pandu. Lihat 6 Juli. Kita lihat transaksi 6 Juli itu sebesar 36 juta. Jadi kita masukkan kas pada utang. Pandu karena kita posting dulu ke buku besar utang. Karena di sini tidak diketahui saldo awalnya saldo awalnya utang dagang, jadi di sini kredit. Kan saldo normalnya itu utang dagang debit, tapi di sini tidak diketahui. Selanjutnya
Menjual barang dengan menggunakan Mastercard. Menjual barang dengan menggunakan Mastercard senilai 108.000 108 juta, di mana di sini ada beban pokok penjualan sebesar 64.800.000. Karena di sini menjual barang Mastercard, jadi masuki sebesar 100 juta. Ada karena di sini diketahui beban pokok penjualan 64.800.000, jadi kita masukkan ke jurnal umum tanggal 21 beban pokok penjualan pada persediaan 64.800.000. Enggak. Ini persediaan PGS. Tanggal 22 menjual barang secara kredit kepada Teguh senilai 16.650 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di sini diketahui juga bahwa ada beban pokok penjualan itu senilai 10 juta. Menjual barang secara kredit berarti jumlah penjualan ini jumlah penjualan jumlah berapa? 16.650 karena mendapatkan syarat pembelian, jadi kita kali dengan 2%, hasilnya itu 16.317. Utang dagang Teguh. Untuk
Nah, ada beban pokok penjualan 6 juta. Mantap, jalan. Soal selanjutnya, transaksi tanggal 23 menjual barang secara tunai senilai 91.200. Nah, di sini ada juga beban pokok penjualannya sebesar 55 juta. Di sini menjual barang secara tunai berarti kita mendapatkan kas. Jadi masuk di penerimaan kas tanggal 23. Kas pada penjualan sebesar 91.200. Beban pokok penjualan. So, 55. Beban pokok itu 3.
Di sini di persediaan karena tidak ada saldo awalnya, jadi hasilnya itu nanti akan minus. Di tanggal 28 mengembalikan tunai kepada Pandu 7.150.000 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Juli. Nah, di sini ada beban pokok barang yang diretur sebesar 4.250.000. Karena di sini mengembalikan tunai berarti kita masukkan di JKK. Di sini aku tanggal 28 Juli. Di sini mana? Mengembalikan tunai berarti utang pengembalian dana. Di sini aku lainnya. Utang pengembalian dana pada sebesar 7.150.000. Nah, di sini diketahui ada beban pokok barang yang diratur. Berarti ada akun di sini ada akun persediaan pada perkiraan barang retur. Berarti kita masukkan saja di jurnal umum persediaan. Pada sebesar 4.250.000. Persediaan. Perkiraan barang retur. Selanjutnya yang terakhir tanggal 31 itu membayar biaya jasa Mastercard. Berarti JKK cara pengeluaran kas tanggal 31 Juli. Mastercard. Bisa berapa tadi? 1.650.000. Kita posting kalau buku besar. Uang jasa. Harusnya ini ada saldo awalnya, jadi kita tahu tahu berapa utangnya.
pasti di neraca saldo ini akan minus utang ini. Saya akan jumlah gas di sini. 235.200. Utang 36. Satu. Persediaan 199.200. Penjualan 199.200. Delapan 87.494. Pas 96.294. 96.294. Tiga 94 ditambah 94.207 ditambah 1 di sini. Nah, tadi ada utang dagang di sini. Utang utang dagangnya itu habis.
317 ada JD tanggal 31. Nah, di sini ada piutang sebesar 36. Ini dia buku besar dari PT Elang Kencana. Nah, kemudian saya ingin mengetahui apakah PT Kencana ini neraca saldonya seimbang atau tidak. Saya buat dulu tabelnya. Neraca saldo. Ini kita masukkan ada kas, utang dagang, persediaan, perkiraan barang jatuh, utang dagang, utang pengembalian dana. Penjualan dalam pokok penjualan. Bahan jasa. Kita kasih masuk kasnya 138 juta 16 juta 317 persediaan itu
Di sini persediaan minus karena di sini tidak dicantumkan nilai saldo awalnya, jadi minus hasilnya. Minus 3.056.000. Perkiraan barang retro. Nah, perkiraan barang retro di sini seharusnya saldo awalnya debit, tapi di sini jadi min 4.250. Dalam tadi habis, kemudian tentang pengembalian dana itu minus juga karena di sini saldo awalnya seharusnya kredit. Juta 100 penjualan 251.517.000. 251.517.000. Dengan pokok penjualan 154.800. Dengan biasa 1.650. Nah, di sini di neracanya itu seimbang, tapi mengalami eh, minus dikarenakan di sini awalnya itu tidak dicantumkan saldo awalnya. Jadi makanya nilainya minus, tapi neracanya itu seimbang. Baik, selanjutnya soal S65B. Nah, pada soal S65B ini laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Nah, akun-akun dan saldo berikut ini muncul dalam buku besar PT Kantata untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Nah, bisa dilihat ini data pada soal yang akan dimasukkan pada laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Langsung saja kita kasih masuk pada laporan laba rugi tidak langsung. Nah, di sini diketahui pada PT Kantata, di sini ada penjualan, ada beban pokok penjualan. Nah, pada laporan laba rugi tidak langsung ini, beban operasi itu terbagi atas dua, ada beban penjualan dan beban administrasi. Nah, langsung saja dilihat pada data soalnya itu diketahui bahwa penjualan sebesar 8.925 triliun. Kita kasih masuk di penjualan. Selanjutnya beban pokok penjualan. Diketahui bahwa di sini beban pokok penjualan itu sebesar 5.620 sekian. Nah, hasil dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan itu sebesar laba brutonya itu 3.305 sekian. Nah, selanjutnya kita baca dulu. Nah, di sini beban operasinya
ada beban penjualan, di mana beban penjualan itu terdiri dari beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, dan beban penjualan lain-lain. Kita lihat pada data soal di sini bahwa beban gaji penjualan kita pindahkan sampai beban penjualan lain-lain. Nah, jumlah dari beban penjualan itu sebesar 1.321 sekian. Nah, pada beban administrasi terdiri dari beban gaji kantor, beban sewa, asuransi, beban penyusutan peralatan kantor, serta beban perlengkapan kantor dan beban administrasi lain-lain. Nah, kita langsung saja pindahkan dari beban gaji kantor sampai beban administrasi lain-lain. Nah, jumlah beban dari administrasi ini berjumlah sebesar 632 juta. Selanjutnya, kita jumlahkan seluruh total beban operasionalnya. Jadi, jumlah beban penjualan ditambah dengan jumlah beban administrasi, kita dapat sebesar 1.953 sekian. Nah, jadi laba operasinya itu kita kurangkan dari laba bruto dikurangi dengan beban operasional. Jadi 3.305 sekian dikurangi dengan 1.953 sekian, terdapat laba operasinya itu sebesar 1.352 sekian. Nah, diketahui juga pada beban lainnya itu terdapat beban bunga. Nah, beban bunga itu sendiri bisa dilihat di data soalnya, terdiri hasilnya itu 12 juta. Kita langsung saja kasih masuk sebesar 12 juta. Jadi laba operasi dikurangi dengan beban bunga itu sehingga menghasilkan laba netonya itu sebesar 1.340 sekian. Nah, selanjutnya kita beralih pada laporan ekuitas pemilik. Nah, diketahui bahwa di data soal itu modal gali di sebesar 431 juta. Modal gali. Nah, pada laba neto tahun berjalan diketahui tadi bahwa didapat laba netonya itu sebesar 1.340 sekian. 1.340 sekian. Nah, terdapat prive atau penarikan gali Iskandar itu sebesar 300 juta. Nah, kita kurangi dengan prive sebesar 300 juta. Jadi, kenaikan pada ekuitas pemilik kali itu laba neto tahun berjalan kita kurangi dengan penarikan, hasilnya itu 1.040 sekian. Jadi modal gali Iskandar pada akhir bulan 30 Juni 2016 itu sebesar 1.471 sekian. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan. Nah, bisa dilihat pada laporan posisi keuangannya ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset tersendiri itu terbagi atas dua, ada aset lancar dan aset tetap. Nah, dapat dilihat bahwa pada aset lancar terdapat kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka. Sedangkan pada aset tetap itu terdapat ada peralatan kantor, di mana pada peralatan kantor pasti dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Begitu juga dengan peralatan toko. Peralatan toko itu juga kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Baik, langsung saja kita masukkan nilainya aset lancar di data soal itu kas sampai dengan asuransi dibayar di muka. Jadi, jumlah aset lancar bisa dilihat bahwa jumlah aset lancarnya itu sebesar 939 juta. Pada aset tetap, catatan kantor bisa dilihat 220 juta. Kantor dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
peralatan kantor dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga menghasilkan 220 juta dikurangi dengan 58 juta menghasilkan 162 juta. Nah, pada peralatan toko itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, dilihat di sini peralatan toko sebesar 650 juta, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 87.500, sehingga menghasilkan 562 juta 500 ribu rupiah. Nah, jumlah aset tetap itu 162 juta ditambah dengan 562.500 sehingga menghasilkan aset tetap 724.500. Jadi jumlah aset lancar ditambah dengan aset tetap sebesar 1.663.500 sekian. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas juga itu terbagi atas dua, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang atau biasa disebut dengan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, pada liabilitas jangka pendek ini sendiri terdapat ada utang usaha dan utang gaji. Nah, utang usaha dilihat, utang usaha dan utang gaji kita masukkan utang usaha ditambah dengan utang gaji sehingga menghasilkan 52.500. Nah, adapun diketahui pada data soal ini terdapat wesel bayar di mana pembayaran terakhir yang jatuh tempo pada tahun 2023. Nah, di sini kita kasih masuk pada liabilitas jangka panjang sebesar 140 juta. Jadi jumlah liabilitas antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang kita tambah 52.500 ditambah dengan 140 juta sehingga menghasilkan 192.500. Nah, selanjutnya ekuitas pemilik. Nah, diketahui pada modal Gali Iskandar pada akhir bulan 30 Juni 2016 itu sebesar 1.471 sekian. 1.471 sekian. Nah, sehingga kalau kita tambah jumlah liabilitas dan ekuitas pemiliknya itu 192.500 kita tambah dengan 1.471 sekian menghasilkan 1.063.500 sekian. Jadi jumlah antara aset dan liabilitas dan ekuitas pemiliknya itu seimbang. Bisa dilihat ini pada laporan posisi keuangannya. Aset dan liabilitasnya sama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.